Terdengar dengan jelas? Suara saya apakah sudah terdengar dengan jelas? Kakak-kakak yang sudah hadir di Zoom meeting pada hari ini? Sudah ya? Alhamdulillah. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kakak-kakak nih ya yang hadir di Zoom meeting pada hari ini, yang bisa open kameranya silahkan untuk open cam ya, ataupun misalnya mau open mic juga boleh, biar lebih berinteraksi ya. Nah, gimana nih kabarnya kakak-kakak yang hadir di Zoom meeting pada sore hari ini? Apakah sehat? Semoga dalam keadaan sehat terus ya. Boleh kalau mau misalnya ngejawab di kolom chat juga boleh. Silahkan nih kakak-kakak kabarnya gimana? Oke, sambil menunggu kakak-kakak yang hadir yang lain ya, kita opening terlebih dahulu. Nah, kakak-kakak, alhamdulillah kita bisa bertemu pada sharing session pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Elva Nuraini Fadilah sebagai moderator di sharing session pada sore hari ini. Baiklah, kita langsung saja mulai atau buka kegiatan hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tak lupa kakak-kakak, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sponsor kita, yakni DPA Odoj Subang, Komunitas Remaja Muslimah DKI, Pojok Dakwah El Shifa TV, Komunitas Muslimah Berkah Indonesia, dan Ashifa Peduli, serta Badan Wakaf Ashifa. Nah, sedikit informasi ya kakak-kakak, bagi kakak-kakak atau bapak ibu yang hadir di Zoom meeting pada hari ini yang misalnya masih bingung nih mencari tempat untuk bersedekah, zakat, infak, ataupun mau wakaf, nah itu tentunya bisa sekali di Ashifa Peduli maupun di Badan Wakaf Ashifa ya. Nah, dan nanti juga dari kakak-kakak panitia itu akan melampirkan QRIS ataupun nomor rekening dari Ashifa Peduli maupun Badan Wakaf Ashifa ya di kolom chat ataupun grupnya bagi kakak-kakak yang sudah masuk grup WhatsApp-nya. Nah, hari ini, Masya Allah ya, kita sambil menunggu yang lain juga, em, kajiannya atau sharing sessionnya itu, judulnya yaitu berlalu tanpa makna. Masya Allah ya, dari judulnya aja nih udah luar biasa, kayak sangat puitis sekali gitu ya. Nah, kita cek feeling dulu nih bagi kakak-kakak yang sudah hadir, perasaannya saat ini itu seperti apa sih? Boleh kirimkan emoticon yang sesuai dengan perasaannya hari ini. Di kolom chat ya, silahkan. Masya Allah sendu nih Kak Raihan. Ya silahkan kirim emoticon yang sesuai dengan mood atau perasaan hari ini. Kita cek feeling dulu nih, gimana kakak-kakak? Apakah ada yang sedang sedih? Masya Allah, sedih ya. Terus ada yang sedang bahagia mungkin. Takut atau khawatir, bingung mungkin. Kayak berbintang-bintang, boleh nikah Hanik ya. Masya Allah. Walaupun saat ini kita beragam ya, perasaannya, tapi tetap kita satukan perasaan saat ini karena kita akan menerima materi yang luar biasa pada hari ini. Oke, nah siapa nih di sini yang pernah ngerasa kayak dia kenapa sih enak banget ya hidupnya gitu? Eh, Sementara aku kok gini-gini aja, biasa-biasa aja, apa yang salah gitu ya dari aku? Atau aku nggak tahu nih mau ngapain gitu, bingung. Terus ya udahlah mengalir aja gitu, jadi mengikuti arus. Nah, ada nggak sih yang kayak gitu? Jadi kita tuh berada di titik jenuh gitu loh, merasa stuck aja gitu. Kita merasa biasa aja dan malah ingin eh, menghindari keramaian atau jadi ansos gitu ya. Nah, apakah ada yang kayak gitu nggak sih kakak semua? Nah, kalau misalnya ada yang merasa seperti itu, ini tepat banget sih kayak sharing session pada hari ini karena kita akan bahas tuntas mengenai berlalu tanpa makna ini dengan pemateri yang spesial pada hari ini, yakni oleh Kak Muhammad Atiatul Muqtadir atau mungkin kita familiar dengan panggilan Kak Fatur ya.
yang alhamdulillah mungkin saat ini Kak Fatur sudah ada di Zoom meeting bersama kita semua. Assalamualaikum Kak Fatur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah ya. Bagaimana kabarnya Kak? Sehat, sehat, alhamdulillah. Jelas ya sore Ah, ya. jelas, jelas. Ya, Alhamdulillah. Nah, em, kegiatan saat ini mungkin kesibukannya apa Kak? sekarang saya lagi jadi dokter gigi internship. Jadi sekarang penempatan di Lubuk. Alhamdulillah karena ada libur agak panjang lagi Masya balik ke Allah. Palembang. Wah, ya, Masya Allah ya. Nah, Kakak pasti nih udah agak sabar kan ya. Kita akan menerima materi yang luar biasa dan tentunya kita harus siapkan ya dan materinya kalau kalau makanan nih kayak daging semua gitu ya. Jadi kita siap-siap untuk menerima materi dari Kak Fatur dan Masya Allah ya, seperti yang kita ketahui nih, Kak Fatur ini dulu pernah menjadi Ketua BEM UGM pada tahun 2019 ya Kak. Dan Kak Fatur ini saat ini aktif mengisi kajian atau sharing session bahkan di forum nasional juga. Masya Allah. Jadi tunggu apa lagi? Langsung saja kita siapkan dahulu catatannya dan siapkan fokus terbaiknya. Mari kita dengarkan dengan seksama materi tentang berlalu tanpa makna yang akan disampaikan langsung oleh Kak Fatur. Kepada Kak Fatur, saya persilahkan Kak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Selamat sore ya teman-teman semua. Alhamdulillah senang sekali sore hari ini bisa bertemu teman-teman semua. Ini vibes-nya sebenarnya kayaknya udah menjelang Ramadan gitu ya. Mungkin ada yang malam ini udah tarawih atau ada yang masih menunggu sidang isbat. Mungkin ada yang besok tarawihnya gitu ya. Ada kuliah, mudah-mudahan eh, persiapan kita untuk menyambut bulan yang mulia itu ya salah satunya adalah hari ini, sore ini dengan kita sama-sama sharing. Sharing itu artinya ya saya nggak memposisikan diri lebih paham sama teman-teman semua ya. Hanya saya mau berbagi mungkin apa yang pernah saya dapatkan, apa pengalaman yang pernah saya lewati, yang mudah-mudahan itu bisa jadi pelajaran, bisa jadi manfaat buat teman-teman semua. Tentu di awal kita sampaikan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah ala nikmatil iman Islam. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya, kita bersyukur pada Allah bahwa sore hari ini tuh kalau bukan karena rahmat Allah ya tidak mungkin kita bisa bertemu meskipun secara online ini ya. Jadi Allah yang gerakkan kita, Allah kasih kesempatan kita, maka kita juga berdoa kepada Allah mudah-mudahan sore ini Allah turunkan berkahnya. Karena yang kita cari itu yang berkahnya itu, gitu ya. Kita nggak cari banyaknya uh, audience, followers, gitu ya. Kita nggak cari eh, banyaknya juga catatan gitu ya. Yang penting banyaknya berkah. Nah, apa tandanya ilmu itu berkah? Kalau kata eh, dalam buku Ta'limun Ta'lim itu ya, eh, Burhanul Islam, Syekh Azhar Nuji itu menyampaikan berkahnya ilmu itu ya dua. Dia bisa diamalkan dan dia bisa diajarkan. Jadi kita lihat apakah kemudian ilmu yang kita miliki itu mudah untuk kita amalkan, bisa kita ajarkan karena itulah tanda keberkahan. Kalau tidak, siapa tahu ada yang tercabut keberkahannya dan itu yang perlu kita evaluasi dalam cara belajar. Salat dan wassalam ala Rasulillah. Kita juga bersolat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita bisa terus mengikuti sunnah-sunnahnya sampai akhir hayat kita mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita mungkin lihat banyak banget orang-orang yang kita idolai karena mungkin parasnya, karena mungkin hartanya, karena mungkin jabatannya, karena mungkin skillnya, karena mungkin prestasinya gitu ya, karena mungkin CV-nya, karena mungkin apa tampilannya yang bahkan kita bisa menilai seorang yang kita itu belum pernah ketemu dengan dia gitu ya, banyak sekali ya yang sampai rela mengeluarkan uang jutaan untuk kemudian menonton karyanya, konsernya dan sebagainya gitu. Ya fine-fine aja gitu ya, tapi jangan sampai kemudian cinta dan idola kita sama mereka-mereka itu melebihi cinta dan idola kita sama Rasulullah SAW. Kalau kemudian kita rela untuk stalking mereka-mereka dengan akun pertama atau kedua kita gitu ya, kita cari tahu hidupnya kayak apa, kita kepoin dia nih hobinya makannya apa, nontonnya apa, bajunya kayak mana, outfitnya tuh berapa harganya gitu, kita cari tahu ya. Jangan sampai kemudian kita eh, apa namanya, kita nggak mau ngepoin hidupnya manusia yang jauh lebih baik dari mereka-mereka yang kita idolakan sekarang. Manusia yang menjadi uswatun hasan, suri tahu dan terbaik. Kalau kita sudi ngepoin hidupnya mereka yang kita idolai sekarang, maka jangan sampai itu
kalah dengan penasarannya kita, ngepoinnya kita sama hidupnya Rasulullah SAW. Ada salah satu di awalnya, salah satu kitab yang mungkin bisa teman-teman pelajari tentang kehidupan personal Rasulullah. Namanya ditulis Imam At-Tirmidzi kalau saya nggak salah ya. Jadi kitab itu eh, apa namanya, Syama'il Muhammadiyah. Nah, Syama'il Muhammadiyah yang menceritakan sendal Rasulullah itu kayak apa, cara jalan Rasulullah kayak apa, baju Rasulullah tuh kayak apa, warna kesukaan Rasulullah kayak apa. Jadi kayak kita mempelajari. Mudah-mudahan nanti bulan Ramadan ini salah satu target kita adalah kenal lebih dekat dengan Rasulullah SAW. Nah, baik teman-teman semua, sore ini di Sharing Academy ya, uh, perkenalkan saya Fatur. Sekarang ya mungkin teman-teman kenalnya dari Momentum di 2019 ketika jadi ketua BEM, tapi itu sudah jauh terlewati. Sekarang saat ini saya ada di dunia profesional, saya menempuh dokter gigi ya, yang sekarang lagi ditempatkan di Lubuk Linggau untuk internship selama 6 bulan. Jadi teman-teman kalau ada yang di Lubuk Linggau bisa reach out. Kalau ada kesempatan kita buat gerakan bareng, insya Allah dengan senang hati kita akan bikin gerakan bareng di sana. Baik, saya izin share screen. Mungkin kurang lebih dalam berapa? 45 menit ke depan gitu ya. Saya coba sharing sebelum nanti kita diskusi bareng-bareng gitu ya. Kalau kita bicara tentang kehidupan yang berlalu tanpa makna, mungkin ada beberapa perasaan ya, yang itu menjadi tanda-tanda bahwa kita memang masih harus mencari makna hidup. Misalnya ketika kita ada satu titik dalam kehidupan kita yang kita itu sedang merenung, berefleksi, berdiam diri malam-malam gitu ya, atau baru bangun tidur kita menatap ke langit-langit sambil kita mungkin membayangkan dalam pikiran kita itu, what the hell am I doing here gitu. Dari segala kesibukan lagi terlewat itu, kadang-kadang ada satu fase ketika itu kita tuh diam, ketika kita lagi lepas dari kesibukan kita, terus kita menatap langit-langit kita, atau kita sedang menatap matahari yang terbenam, tapi di pikiran kita itu, what the hell am I doing here gitu kira-kira. Ngapain sih aku di sini? Apa sih yang kulakukan ini? Dengan semua kesibukan itu, kok aku masih merasa hampa? Kok aku masih merasa kosong? Dengan semua mungkin tepuk tangan, atau kemudian gaji yang kita dapatkan, atau mungkin harta yang sudah kita miliki, kok kayak ada yang nggak penuh ya? Itu salah satu tandanya. Atau what the hell am I doing for? Untuk apa sih aku ngelakuin semua ini? Sibuk bangun pagi sampai kadang-kadang lupa sarapan, nggak sempat makan, nggak punya waktu berkualitas sama keluarga, sama teman-teman. Ada satu titik yang mungkin kita merasa, ngapain sih dengan semua kesibukan ini gitu. Nah, atau kita ada ngerasa di titik kayak, that's it, apakah cukup kayak gini aja, ternyata gitu. Ini banyak banget responden orang-orang yang dia tuh lagi ngejar sesuatu gitu ya. Terus pas dia dapat, dia natap ke langit-langit dan bilang, oh gini doang rasanya. Oh ternyata gini ya. Ada yang sampai mati-matian ngejar jutaan subscriber, terus dia, oh ternyata gini. Atau dia ngejar rumah impiannya, rumah itu didapatkan, terus oh gini ya. Nah, ada banyak banget momen-momen atau orang-orang yang ngerasain perasaan-perasaan ini. Ya, ini menjadi tanda bahwa pikiran kita itu sedang mencari sesuatu yang hilang dalam kehidupan. Apa yang hilang? Makna kehidupan itu. Makanya kita coba hari ini kita menggali sore ini, gimana sih sebenarnya kita bisa menemukan makna dalam kehidupan. Gimana sih kehidupan yang bermakna itu sehingga kita tidak melalui hidup ini tanpa makna. Seperti kita judulnya ya, berlalu tanpa. Nah, sebenarnya apa dampak dari hidup yang nggak bermakna itu? Tanda-tandanya, gejalanya itu apa sih selain pikiran-pikiran tadi? Satu, kadang-kadang kita jadi membenci apa yang kita lakukan sampai akhirnya kita terlalu menikmati waktu istirahat kita. Salah satu tandanya itu apa? Kita jadi malas bangun. Makanya kalau di satu sisi bangun siang itu memang bisa menjadi habit. Tapi di sisi lain, kadang-kadang itu tuh justru menjadi tanda atau gejala bahwa dalam pikiran kita tidak punya motivasi yang cukup kuat untuk memulai hari itu. Kayak kita misalnya waktu sekolah gitu ya, kita tahu hari itu tuh ada pelajaran yang kita nggak suka, pelajaran yang susah atau guru yang males kita temuin, atau
apa ya misalnya class yang kita tuh nggak mau melakukan itu, tapi kita harus lewati. Salah satunya adalah kita malas untuk berangkat. Kita malas untuk bertemu dengan hal itu, dan ya itu berdampak pada kemudian kualitas hidup kita. Orang yang dia semangat untuk mulai itu sama kayak misalnya teman-teman kalau punya hobi, ada yang hobi lari misalnya, ada yang hobi main bola misalnya. Itu kalau dibilangin jam 6 pagi ya kita janjian buat lari, atau jam 6 pagi ya kita janjian buat main tenis, atau jam 6 pagi kita janjian buat main bola gitu ya. Itu kalau kita suka, dari malam kita ngebayangin sampai saking excitednya nggak bisa tidur, dan kadang-kadang dari jam 5 tuh kita udah mandi. Kayak nungguin jam jam 6 gitu, ayo. Itu kalau teman-teman menemukan sesuatu sifat itu membuat teman-teman semangat. Tapi kalau kita nggak ada panggilan dalam hidup kita di hari itu, yang terjadi kayak gini. Kayak kalau ada alarm kayak kita mau matiin aja. Bisa nggak sih si tidur saya untuk tidak menghadapi hari yang ya mengulangi itu lagi. Nah, atau yang kedua, jadi memang kayak nggak full semangat ya, males. Ya hanya sekedar menjalankan kewajiban aja. Oke, dia punya kerjaan, tapi ya udah dijalanin mengalir aja gitu ya. Sampai tadi satu titik akhirnya dia merenungkan dan muncul pikiran-pikiran kayak gitu. Atau malah dia marah-marah. Kita banyak ketemu karena dia nggak mendapatkan kepuasan dalam kehidupannya, itu membuat kehidupan dia nggak stabil, mudah tersulut. Guru saya pernah bilang gitu, kalau orang itu nggak punya satu masalah besar yang diurusin, yang jadi panggilan hidup dia, maka masalah-masalah kecil itu dibesar-besarin. Kalau dia nggak punya cukup masalah besar untuk dia urusin, yang terjadi masalah kecil itu dianggap besar. Jadi hidupnya drama gitu. Yang kecil-kecil itu dibesar-besarin. Ya karena dia apa? Karena dia kurang ngurusin masalah besar yang itu harusnya jadi panggilan hidup dia. Nah, pertanyaan berikut, kenapa sih kita kemudian harus membangun hidup yang bermakna? Kenapa kita nggak ngalir aja? Kenapa kita harus mencari makna dalam hidup, harus punya tujuan hidup? Kenapa? Nah, satu jawaban yang pertama, kalau kita sebagai muslim dan muslimah adalah karena memang itu yang diperintahkan oleh Allah. Allah tuh nyiptain kita tuh bukan tanpa alasan. Allah menciptakan kita sepaket dengan semua potensi dan tujuan. Makanya ada satu ayat yang ini tuh, kalau ini biasanya ayat bulan Muharram gitu. Karena ini ayat yang sering dibahas dalam tema-tema hijrah, dalam tema-tema muhasabah. Surah ke-59 Al-Hasyr ayat ke-18. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat. Jadi ada perintah yang diawali dengan panggilan iman, dilanjutkan dengan perintah untuk bertakwa. Jadi ayat ini tuh bicara tentang dua hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Satu, panggilannya panggilan iman. Dua, perintahnya takwa. Dan bahkan perintah ini nanti diapit oleh perintah takwa lagi. Gitu. Jadi ada perintah kepada kita, hamba Allah, yang diawali dengan panggilan iman dan diapit oleh perintah takwa. Apa perintahnya? Wal tanzur nafsum qaddamat liwat. Dan perhatikanlah dan lihatlah apa yang telah engkau perbuat untuk hari esok. Ini perintah untuk orang beriman, diapit oleh perintah takwa. Perintahnya apa? Kita harus melihat, harus evaluasi apa sih yang kita siapkan untuk hari esok. Oh, ini dalam. Jadi kalau bicara tentang umat paling visioner, itu umat Islam. Karena visi besarnya bukan hanya tentang apa yang ingin kita lakukan di besok, Senin, Selasa, Rabu, bukan. Bukan cuma 5 tahun, bukan cuma 10 tahun. Tapi dievaluasi itu dari titik paling ujung dalam kehidupan kita, yaitu ya hari esok, hari pertanggungjawaban. Apa yang sudah kita siapkan untuk hari yang kekal. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang sibuk menyiapkan hidup enak, tapi lupa nyiapin mati enak. Jangan sampai kita
dengan dunia yang sementara segitu lelahnya, tapi akhirat yang selamanya segitu lalainya. Itu kalau kata quotes begini. Ini bagian dari satu perintah itu. Maka kenapa kita perlu mencari makna dalam hidup kita? Kenapa kita perlu menemukan tujuan hidup? Kenapa kita perlu melakukan sesuatu yang bermakna, yang berharga dalam kehidupan kita ini? Karena inilah yang akan menjadi legasi ketika nanti Allah sudah panggil kita. Maka jangan sampai kita salah menentukan makna hidup kita atau tujuan hidup kita. Karena tujuan itu nanti menentukan apa yang akan kita lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, surah ke-51 ayat 56. Ingat, Allah menciptakan kita itu sepaket sama tujuannya, sepaket sama potensi-potensi. Apa sih tujuan hidup kita? Kalau Quran itu dia sudah ngelok sudah mengunci tujuan hidup kita. Di surah 51 ayat 56. Ya, kalau saya bacain pasti teman-teman tahu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Sedikit aja. Kalimat ini itu bukan kalimat biasa. Kenapa saya bilang Quran itu mengunci tujuan kita? Karena dia pakai pola kalimat yang memang sangat-sangat dahsyat. Saya contohkan misalnya, saya pergi ke Palembang, misalnya dari Lubuk Linggau, saya pergi ke Palembang untuk bertemu keluarga. Oke, itu kalimat pertama. Kalimat kedua begini, tidaklah saya ke Palembang kecuali untuk bertemu keluarga. Kira-kira, ini karena ada yang on cam moderator, kita tanya moderator. Kira-kira kalimat pertama sama kalimat kedua sama atau beda? Sama mungkin. Kalau Sama ya? Iya. Yakin? Yakin dulu deh. Oke. Yang pertama gini, saya pergi dari Lubuk Linggau ke Palembang untuk bertemu keluarga. Yang kedua, tidaklah saya pergi ke Palembang dari Lubuk Linggau kecuali untuk bertemu keluarga. Sama atau beda? Yang lain ada yang punya jawaban berbeda? Di kolom chat. Oke, lanjut ya. Beda. Apa bedanya? Yang pertama, itu tuh masih ngebuka tujuan lain. Contoh, saya bilang saya ke Palembang dari Linggau untuk bertemu keluarga. Tapi itu bisa jadi setelah ketemu keluarga saya bermain, ketemu keluarga, saya ngisi sharing session. Ada tujuan-tujuan lain yang terbuka. Tapi kalau pola kalimat yang kedua, tidaklah saya ke Palembang kecuali untuk bertemu keluarga. Maka itu mengunci tujuan itu menjadi tujuan satu-satu. Kalimat yang dipakai sama Quran di surah 51 ayat 56 itu kayak gitu. Pakai kalimat yang kedua. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi dikunci tujuannya. Nggak ada yang lain. Semuanya harus dikonversi punya nilai ibadah. So this is why kenapa kita kemudian harus menentukan makna hidup kita dengan tepat supaya kita bisa mengkonversi semua aktivitas kita punya nilai ibadah di sisi Allah. So, teman-teman semua. Nah, sekarang kita lihat secara sedikit ya, secara teoritis. Orang yang mengatakan bahwa hidupnya bermakna itu memiliki kehidupan yang lebih sejahtera. Dia cenderung lebih sedikit merasa kesepian. Dia punya kehubungan yang lebih kuat. Dan dia memiliki tidur yang lebih berkualitas. Dan dia memiliki kesehatan fisik dan mental yang lebih baik. Jadi orang yang ngerasa hidupnya itu bermakna, dia punya meaningful life, dia fulfill their life, dia punya kualitas hidup yang lebih baik. Dibandingkan dengan orang yang ngerasa hidupnya malah. Di dalam buku Kaum Berbahan Beri Perubahan itu saya sempat nulis juga. Mengutip dari jurnal Zaman Network Open. Jadi ada penelitian di 6.000 lebih orang dewasa Amerika Serikat tahun 2006. Dia ngelihat gini, tujuan pengaruh tujuan hidup bagi seseorang tuh kayak mana? Jadi dia ngisi kuesioner,
tentang tujuan hidupnya dari 2006 sampai ke 2010. Nah, kemudian dia ngelihat penyebab kematian responden-responden itu. Dia ngelihat beberapa variabelnya gitu ya, sampai kemudian dia menyimpulkan bahwa orang yang punya tujuan hidup cenderung hidup lebih lama gitu kira. Ya, kita paham bahwa memang semua orang itu sudah tetapkan waktunya gitu. Tapi ada faktor yang kemudian membuat hidup itu menjadi berkualitas dan salah satunya adalah tujuan hidup. Dia nggak bisa secara spesifik menyebutkan kenapa orang yang punya tujuan hidup itu cenderung hidup lebih lama. Tapi dia asumsikan adalah bahwa orang yang punya tujuan hidup itu lebih memperhatikan banyak aspek yang membuat hidupnya itu menjadi berkualitas dan membuat dia jadi sehat, membuat dia jadi lebih bersosialisasi, yang itu ternyata berpengaruh pada usia baik itu fisiologis ataupun usia biologis yang itu membuat dirinya jadi lebih jarang kena penyakit dan sebagainya. Jadi dia hidup lebih. Nah, artinya teman-teman semua, hidup penuh makna itu adalah kehidupan yang memang dicari oleh semua orang. Semua orang pengen hidupnya itu bermakna, nggak pengen merasa kesepian. Tinggal bagaimana caranya dan seperti apa. Kalau ditanya apakah orang tuh pengen hidup bermakna, iya. Tapi apakah semua menemukan makna hidupnya belum tentu. Karena banyak yang akhirnya salah menempatkan makna. Nanti kita akan di belakang. Nah, kalau dilihat berdasarkan beberapa pendekatan, kalau kita tanya tentang apa sih hidup penuh makna itu, seperti apa hidup penuh makna itu, maka ada banyak pendekatan yang bisa menjawab hal itu. Misalnya dari psikologi eksistensi. Orang yang hidupnya itu tanpa makna dianggap dia memiliki kevakuman eksistensial yang menyebabkan dia jadi frustasi, sakit gitu. Dan bahkan ada yang namanya neurogenic neurosis, penyakit eksistensial. Jadi karena dia nggak punya tujuan, nggak punya makna, ya akhirnya dia mengalami berbagai hal yang buruk dalam hidup, seperti sakit, depresi. Atau ada juga melakukan pendekatan dengan psikologi individual, di mana dilihat bahwa manusia itu punya setidaknya 3 tugas utama, kalau kata Alfred Adler. Satu, melanjutkan hidup dan menolong masa depan manusia. Kedua, hidup sebagai makhluk sosial. Dan yang ketiga, membangun relasi. Nah, makna hidup tuh kayak apa? Makna hidup itu ketika dia mampu berada dalam ikhtiar atau proses untuk menemukan solusi dari permasalahan sosial itu. Jadi kalau kita lihat baik dari psikologi eksistensial, individual gitu, sebenarnya ada kesamaan. Nanti bahkan kalau kita lihat pendekatan di teori, dia punya kesamaan. Misalnya gini, manusia itu punya kebutuhan mendasar secara fisiologis, tapi dia juga memang punya kebutuhan akan need for meaning. Gimana caranya untuk mencapai need for meaning itu? 4. Dia ada need for purposes, tujuan, need for value, nilai, need for efficacy, mempengaruhi lingkungan, dan need for self-worth. Jadi makna hidup, dia ngerasa hidup itu bermakna kalau dia punya 4 hal ini. Dia punya tujuan. Tujuan itu dia capai dengan nilai-nilai yang dia bangun dalam dirinya. Tujuan itu punya nilai untuk kemudian mempengaruhi lingkungannya. Dan dengan itu, dia merasa dirinya berharga. Dia ngerasa dirinya memiliki fungsi di dalam kehidupan sosialnya. Nah, ini yang saya bilang, ada kesamaan dari berbagai pendekatan itu, yaitu bahwa ternyata hidup yang bermakna itu, dari berbagai pendekatan ini dibangun dari kontribusi. Dia tidak hanya dibangun dari kecukupan materi. Dia tidak hanya dibangun dari banyaknya harta, tingginya jabatan. Ternyata bukan itu persepsi makna yang seharusnya. Tapi makna itu bisa dicapai seiring dengan kontribusi yang lebih. Nah, maka teman-teman semua, inilah yang harus kemudian kita cari dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa membangun tujuan, yang tujuan itu menjadi
solusi dari masalah orang lain, sehingga kita tahu bahwa diri kita itu ketika bangun dari tidur, ketika ikut dalam sebuah kelas, ketika kita ikut sebuah pelatihan, ketika kita membaca, bahkan ketika kita mungkin beristirahat, kita tahu bahwa kita sedang mengerjakan sesuatu yang penting, yang berpengaruh dalam kehidupan orang lain. Itu ternyata yang membangun makna. Itu ternyata yang membuat kita bisa bangkit dari tempat tidur dengan lebih semangat. Itu yang membuat kita bisa tidur dengan lebih baik. Itu ternyata yang membuat kita bisa terarah dalam mengambil keputusan-keputusan dalam hidup kita. Karena kita ingin menyelesaikan sesuatu yang itu dibutuhkan. Maka kalau disimpulkan, makna hidup itu bisa diambil dari dua hal. Yang pertama achievement, yang kedua kan contribution. Achievement itu pencapaian. Pencapaian itu bisa berupa material, bisa berupa non materi. Ini memang tidak bisa dilepaskan. Teman-teman pendidikan dapat gelar, itu achievement. Itu juga mempengaruhi kebahagiaan dalam hidup kita. Tapi achievement ini nggak bisa berdiri sendiri untuk menjadi makna dalam kehidupan kita. Dia harus berdampingan dengan kontribusi. Jadi achievement yang kita dapat itu orientasinya adalah untuk berkontribusi. Berapa banyak kita lihat orang yang punya achievement, banyak bahkan. Tapi kemudian dia pakai narkoba, dia seperti tidak memiliki tujuan dalam hidupnya, ya hidupnya tidak tertata gitu. Karena ternyata yang hilang dari dirinya adalah kontribusi itu. Achievement dia banyak, dia mungkin punya gelar, dia punya harta, rumah mewah, mobil mewah. Tapi at the end of the day ternyata kemudian dia merasa kesepian, bahkan dia nggak bisa tidur gitu. Nah, karena ternyata yang hilang adalah dia tidak merasa yang dia lakukan itu memberikan pengaruh baik bagi lingkungan. Nah, so how to get there? Gimana cara yang kita bisa sampai untuk mencapai kehidupan yang bermakna itu? Pertama kita harus memahami bahwa meaning not always speak. Kadang-kadang kita menunggu untuk hidup yang bermakna. Kita ngerasa sekarang hidup kita tuh belum bermakna. Nanti kalau saya bisa A, bisa B, bisa C, hidup kita baru bermakna. Sehingga kita lama sekali menunggu hidup itu bermakna. 20 tahun ke depan mungkin, 30 tahun ke depan mungkin. Karena kita ngerasa hidup bermakna itu harus dari sesuatu yang bersifat besar. Alhamdulillah. Boleh. Karena kita ngerasa apa? Hidup bermakna itu harus dari sesuatu yang bersifat besar. Padahal meaning not always big. Let's create with a small thing. Mari kita coba buat dari hal-hal kecil dulu sekarang. Buat perbedaan dari hal-hal kecil. Kalau sekarang teman-teman ada di kampus, buat makna di kampus itu. Kalau ada di keluarga, buat makna yang ada di keluarga itu. Di lingkungan terdekat, di masjid terdekat, di RT terdekat. It's not about changing the world gitu ya. Jadi bukan hanya tentang bisa mengubah dunia, enggak. Kepahlawanan kita itu enggak melulu harus kemudian menjadi seperti Batman atau Superman. Momentum kepahlawanan kita itu justru kita ciptakan dari mulai yang terdekat. Sehingga makna itu bukan kita tunggu berpuluh-puluh tahun ke depan setelah kita mengachieve banyak hal. Tapi kita sambut sekarang dengan semua yang kita miliki hari ini. Dengan achievement yang kita miliki hari ini. Apa yang bisa kita kontribusi? Itu yang pertama. So kita ubah bahwa untuk menjadi hidup yang bermakna itu bukan kita tunggu, tapi kita jemput. Yang kedua, sangat nggak mungkin kita mencapai hidup bermakna itu kalau sehari-harinya kita itu comparing to others. Kalau kita banding-bandingin, nggak bisa. Kita ngebandingin, oh dia udah bisa ini, bisa ini, bisa ini. Nggak akan bisa kita bermakna kalau kita keseharian kita itu kita membandingkan dengan orang lain, apalagi orang yang kita bahkan nggak temui, orang yang bahkan kita hanya lihat dari Instastory-nya, orang yang bahkan kita hanya tahu dari media sosialnya, enggak. Makna itu bisa kita capai kalau kita fokus dalam mencapai tujuan. Kenapa sih kadang-kadang kita itu membandingkan itu? Karena ternyata salah satunya kita belum begitu percaya dengan tujuan yang kita buat. Sehingga masih ada waktu bagi kita itu untuk ngelihat ke kanan kiri.
Orang yang betul-betul dia punya tujuan yang dia pengen capai, kalaupun dia lihat ke kanan kiri, itu tidak akan mempengaruhi pandangannya ke depan. Ya kayak dia nyetir mobil, dia tahu dia punya tujuan. Bahkan dia paham kalau dia terlalu banyak lihat ke kanan ke kiri, yang di depan itu bisa nabrak. Bahaya juga. Maka dia boleh noleh kanan kiri, lihat spion sekali, lihat ke belakang gitu ya. Tapi dia tahu kaca besarnya itu ada di depan. Itu yang akan membuat dia sampai kepada tujuan. Bukan dengan melihat spion, bukan dengan melihat kaca belakang, tapi dengan memfokuskan pandangan. Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang yang punya itu. Nah, gimana cara kemudian kita bisa berkontribusi? Dengan cara menemukan korelasi antara what you do now and what you want in the future. Apa sih yang kita lakukan sekarang dan apa yang ingin kita lakukan di masa depan? Jangan-jangan yang kita lakukan sekarang itu ternyata nggak berkorelasi dengan apa yang kita inginkan di masa depan. Di masa depan kita ingin menjadi misalnya berkontribusi dengan orang yang bisa membagikan ilmu dengan baik ke banyak orang. Tapi yang kita lakukan sekarang tuh bukan ngebaca, malah kita habiskan dengan scrolling. Kita bukannya melatihan public speaking, tapi malah kita kalau disuruh nanya kita diam. Itu berarti apa yang kita lakukan sekarang tidak berkorelasi dengan keinginan kita di masa depan. Nah, itu yang membuat tujuan itu hanya sekedar mimpi, bukan rencana. Kalau rencana, maka teman-teman bisa menarik garis antara keinginan di masa depan dengan yang kita lakukan. Nah, jadi teman-teman bisa buat. Dan sudah menjadi habit kita hari ini apa? Takut. Yang kita inginkan di masa depan apa? Sebanyak apa yang itu bisa ditarik garis antara yang kita lakukan sekarang dengan yang ada di masa depan. Kalau masih sedikit, maka PR kita adalah mengubah apa yang kita lakukan. Karena kalau kata guru saya, kita nggak bisa menentukan masa depan memang. Tapi kita bisa menentukan apa yang kita lakukan sekarang. Dan yang kita lakukan sekarang itulah yang akan menentukan masa depan. Ya, kira-kira. Nah, sebenarnya bebas sih untuk menentukan apa yang penting dan apa yang ingin kita perjuangkan dalam hidup kita. Itu bebas. Ada yang memang dia berjuang untuk uang, untuk mobil, untuk rumah gitu ya. Bebas. Ada yang berjuang demi popularitas ya. Itu memang kebebasan kita. Tapi apa nggak rugi kalau kita menjadikan makna hidup itu hanya sebatas hal-hal ini, sebatas popularitas, sebatas uang, sebatas harta, mobil, rumah. Gitu. Karena ternyata orang-orang yang sudah mempunyai ini, itu justru dia bicara. Dia bilang gini, saya lupa siapa yang bilang, tapi dia bilang, orang-orang yang hari ini sedang mencapai apa yang ingin saya capai, apa yang sudah saya capai gitu. Jadi dia adalah orang yang sangat-sangat kaya. Terus dia bilang, orang-orang hari ini mati-matian ingin mencapai apa yang saya capai. Saya ingin sampaikan kepada mereka, saya ingin beritahukan kepada mereka bahwa di sini tidak ada apa. Dia bilang apa? Di sini tidak ada apa. Artinya ternyata dengan hal-hal ini, kalau dia hanya berdiri sendiri, dia tidak dijadikan kontribusi, dia tidak dijadikan manfaat untuk orang lain. Di sini tuh nggak ada apa-apa. Ya udah, dia cuma sekedar banyak, tapi terus hanya sekedar memiliki itu aja. Dia mungkin bisa beli obat tidur, tapi dia nggak bisa beli tidur. Dia bisa beli obat penenang, tapi dia nggak bisa beli ketenangan. Dia nggak bisa membeli makna itu, kecuali kemudian akhirnya dia convert untuk menjadi manfaat bagi orang lain. So, pilihan kita berarti apa? Kita pengen mengukir senyum bagi orang. Kita pengen menjadi bagian dari solusi atas permasalahan orang lain. Itulah yang kemudian akan membuat hidup kita bermakna. Maka jangan biarkan hidup kita berlalu tanpa makna. Gimana caranya? Satu, kuasai skill secara spesifik, mendalam, ya. Sesuatu yang itu kita tahu dengan skill itu kita bisa menyelesaikan masalah.
dengan kemudian membangun orientasi bahwa kita belajar, kita memperkaya diri kita itu supaya kita bisa terlibat untuk menyelesaikan masalah. Achievement yang kita dapatkan sebanyak mungkin itu supaya orang bisa merasa kita pintar, supaya kita bisa mencerdaskan orang. Kita kaya supaya kita bisa bikin lebih banyak orang kaya. Kita punya jabatan supaya orang ngerasain nikmat dari jabatan yang kita miliki. Supaya orang lain merasakan keadilan dari jabatan. Dengan itu insya Allah kita akan melewati hidup ini dengan makna yang luas. Sebab Rasulullah SAW telah menyampaikan pada kita, khairun nas anfa'uhum linnas. Jauh sebelum semua penelitian-penelitian tadi, jauh sebelum teori pendekatan-pendekatan tadi, Rasulullah sudah kasih clue-nya bahwa sebaik-baik manusia itu adalah mereka yang bermanfaat bagi orang. Apa sih orang yang bermanfaat bagi orang lain itu apa? Ini yang saya sama teman-teman tuh diskusikan lama. Apa yang dimaksud bermanfaat bagi orang lain? Ternyata ya satu indikator penting ketika kita bicara bermanfaat bagi orang lain itu adalah being a problem solver. Jadi problem solver. Jadi seorang yang menyelesaikan masalah. Karena jangan-jangan kita ngerasa bermanfaat bukan bermanfaat. Beda ngerasa bermanfaat dengan bermanfaat. Ngerasa bermanfaat tuh gini misalnya. Ada orang di pinggir jalan gitu ya. Tiba-tiba misalnya kita kasih iPhone 15. Terus dia ngerasa udah mengubah hidupnya. Padahal dia nggak tahu. iPhone itu ternyata bisa jadi justru membuat orang yang ada di jalan itu jadi lebih terancam bahaya. Atau itu justru membuat ada biaya yang harus dia keluarkan lagi gitu. Atau itu jadi menambah masalah baru bagi dia misalnya. Itu pernah ada cerita di sebuah desa gitu, ada orang bagi-bagi motor. Sampai akhirnya kemudian motor itu nggak banyak nggak kepake. Kenapa? Karena ternyata dengan ada motor, itu nambah pengeluaran dia untuk bensin. Padahal selama ini dia tuh nggak masalah kemana-mana naik sepeda. Kayak gitu. Karena ternyata yang dia butuhkan tuh bukan motor, tapi hal lain misalnya. Jadi being a problem solver itu beda dengan ngerasa bermanfaat. Bermanfaat dengan ngerasa bermanfaat. Bermanfaat itu dia butuh kerja keras, dia butuh perjuangan, dia butuh konsistensi, dia butuh pemahaman untuk berangkat dari masalah, dan dia memang berorientasi untuk menyelesaikan masalah itu. Bukan sekedar pengen dianggap menyelesaikan masalah. Nah, jadi kalau kita serius pengen hidup kita berlalu dengan makna, bukan tanpa makna, ya kita nggak cukup sekedar menjadi manusia baik, apalagi yang dianggap manusia yang dianggap baik. Nggak. Kita nggak cukup untuk menjadi manusia baik atau manusia yang dianggap baik. Tapi jadilah manusia yang terbaik. Siapa manusia terbaik? Yang memberikan manfaat bagi orang lain dengan cara menjadi problem solver. So make your achievement that can contribute to others. Dan kita nggak nunggu makna itu datang, tapi kita jemput makna itu. Dengan cara apa? Bukan dengan mencari makna, tapi dengan menjadi makna bagi orang. Dengan memberikan sesuatu yang bermakna bagi orang. Itulah kehidupan bermakna yang insya Allah akan tercapai. Dan itu kalau kita cari atau kita perdalam banyak sekali ayat-ayat yang memang Allah itu sudah kasih kode kita. Kalau kita itu kalau mau dapat makna dalam hidup kita, ya dengan cara berbagi. Kalau kita mau dapat makna dalam hidup kita, dengan cara berkontribusi. Ada banyak sekali ayat yang cerita. Dan itulah salah satu perintah ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita di dunia ini, yaitu menjadi manusia yang menjadi khalifah, yang menjadi orang-orang ngurusin dan menetap di muka bumi dengan seperangkat pengetahuan, potensi yang Allah berikan. Jadi jangan sia-siakan itu, jangan kita berlalu kembali. Thank you. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah, saya sambil speechless gini ya. Banyak sekali insight-insight baru yang saya dapatkan gitu ya. Terutama kadang kita juga terlalu fokus apa yang kita kerjakan sekarang tanpa kita tahu apa sih yang sebenarnya kita inginkan di masa yang akan datang kayak gitu. Dan insya Allah ini materi yang sangat bermanfaat sekali bagi kita semua. Nah sekarang sesi diskusi saya buka
pertanyaan terlebih dahulu dari kakak-kakak yang sudah join Zoom ya. Silahkan untuk bertanya bisa langsung raise hand ataupun melalui kolom chat. Silahkan dikirimkan pertanyaannya. Oke, sudah ada Kak dari kolom chat, ada 2 pertanyaan. Saya bacakan terlebih dahulu ya Kak. Yang pertama yakni dari Kak Raihan. Bagaimana cara kakak dalam bertahan dan melewati jika mendapati sebuah ujian yang cukup berat sehingga mengganggu mental dan mengganggu kesehatan sehari-hari? Padahal sudah dilakukan berbagai ikhtiar seperti menyibukkan diri, termasuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu gimana Kak cara melewatinya dan bertahan mungkin ya? Ya, oke, terima kasih ya Kak Raihan nih pertanyaannya ya. Gimana sih kita melewati ujian-ujian yang cukup berat sampai-sampai mental kita gitu ya, mungkin terganggu, berpengaruh lah terhadap kehidupan kita. Yang pertama kita harus memahami dulu memang hakikat ujian dalam kehidupan kita. Dan ini sebenarnya butuh butuh waktu. Jadi kalau teman-teman lihat polanya ya, Allah kan sampaikan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi sebelum sholatnya itu ada apa? Ada sabar. Nah, kita harus memahami sabar itu sebenarnya kayak mana sih gitu ya. Kriteria sabar itu kayak apa? Salah satu kriteria sabar itu dibahas di surah kedua. Surah Baqarah ayat 155. Kemudian ayat 156. Ayat 155 itu bicara tentang hakikat ujian. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Di ayat 155 itu bicara bahwa ternyata kalau kita ngerasa kita ini si paling diuji gitu ya, si paling korban dalam kehidupan kita, ayat itu langsung ngomong gini, enggak kok, semuanya itu diuji. Bab ujiannya bisa beda-beda. Ada yang diuji dengan rasa lapar, ada yang diuji dengan rasa takut, ada yang diuji dengan kekurangan harta, ada yang diuji dengan kehilangan orang yang dicintai, sebagaimana orang kehilangan jiwa. Ada yang diuji dengan buah-buahan. Apa sih maksudnya diuji dengan buah-buahan? Uji buah-buahan itu maksudnya gini, kayak kita bayangin kalau kita nanam buah-buahan tuh ya, kita nanam dari bijinya, dipupuk gitu ya, terus pas tumbuh kita kita rawat dengan baik sampai kita tuh ya kita bisa panen buahnya gitu ya. Tapi ternyata at the end of the day pas kita mau panen ternyata buah itu nggak bisa dipanen, entah dia dicolong orang, dia membusuk atau diambil hewan dan sebagainya. Itu yang disebut dengan ujian ekspektasi. Bayangin, udah nanam dan dia ngerasa dia layak mendapatkan dari hasil usahanya itu, taunya ada sesuatu yang membuat dia nggak bisa memanen itu. Dia nggak bisa ngerasakan manisnya buah-buahan itu. Ujian ekspektasi. Kan kita sering banget kayak gitu ya. Kita udah ngerasa layak tuh bener-bener dapat sesuatu karena kita udah kerja keras, kita udah belajar gitu ya. Harusnya kita yang masuk jurusan itu, taunya enggak. Gitu. Ini salah satunya ujian ekspektasi. Nah, orang-orang tuh diuji tuh pasti ngelewatin ujian-ujian itu. Babnya bisa beda. Ada yang dia hartanya banyak, tapi orang tuanya nggak ada. Ada yang orang tuanya lengkap, tapi memang untuk sehari-hari bertahan hidupnya berat. Macam-macam bab ujian, tapi pasti diuji. Nah, yang menarik adalah di ujung ayatnya Allah sampaikan, wa basyiris sabiri. Dan berikan kabar gembira untuk para yang sabar. Loh, siapa ini yang dapat kabar gembira di tengah banyak yang ujian-ujian ini tuh siapa? Orang sabar. Siapa orang sabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu innalillah wa inna ilaihi. Oh, yang yang dapat kabar gembira itu orang sabar. Orang sabar itu apa cirinya? Yang kalau dia dapat musibah, dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, sebelum ke kalimat yang dikatakan itu, asobat musibah itu sendiri, Ustaz Fitrian Kadir itu dalam tadaburnya, asobat musibah itu berasal dari akar kata yang artinya adalah bagaikan anak panah yang tepat pada sasaran. Jadi sebelum kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu keluar, orang sabar itu memahami bahwa ujian yang datang kepada dia itu adalah ujian yang tepat untuk dia. Tepat waktunya, tepat memang untuk dia. Jadi tidak ada celah dia untuk menyalahkan keadaan. Kenapa sih harus aku? Kenapa sih harus sekarang? Kenapa sih harus seperti ini? Maka apa korelasi? Dia muncul fase yang disebut dengan acceptance, menerima. Kalau dalam ilmu healing gitu ya,
Orang tuh nggak bisa sembuh dari kesedihan, nggak bisa sembuh dari amarah, dari emosi ya, kalau dia belum memulai dengan fase penerimaan. Lawannya itu namanya fase denial, dia apa namanya, menolak, ya. Dia nggak mau terima yang dia rasakan sekarang. Nggak kok, aku tuh sebenarnya nggak apa-apa. Atau ini seharusnya tidak terjadi padaku, gitu. Denial. Nah, makanya orang yang bisa bangkit itu dia mulai fasenya penerimaan itu. Dan ternyata yang membuat orang itu bisa menerima, kalau secara spiritual adalah dia menyadari bahwa ujian itu tepat. Maka karena dia udah paham, keluar kalimatnya apa? Sesungguhnya semuanya milik Allah. Hartanya milik Allah, keluarganya milik Allah, jurusan yang dia ingin itu milik Allah, bahkan dirinya itu milik Allah. Semuanya itu milik Allah. Karena semuanya milik Allah, ya udah, semuanya kembali ke roji. Itu kan dari kata roja, ya roji, artinya pulang, kembali. Kembali itu beda dengan pergi. Pergi itu dari tempat asal ke tempat yang lain, itu pergi. Tapi kalau kembali dari tempat lain ke tempat asal. Jadi kalau orang udah bilang ada musibah terus innalillahi wa itu sebenarnya bukan cuma kalimat atau stiker WA, tapi itu sebuah pemahaman bahwa semuanya itu karena semuanya milik Allah, ya sudah, ikhlaskan kembali. Nah, memang prosesnya ini ya masing-masing orang berbeda. Ketahanan orang masing-masing berbeda. Dan ini ada satu hal yang wajar. Teman-teman lihat, Umar bin Khattab itu kurang solih apa? Umar bin Khattab itu sahabat Rasul yang luar biasa solih. Tapi ketika kematian Rasulullah SAW, Umar bin Khattab itu tidak serta-merta langsung menerima. Sampai-sampai ketika ada yang mengabarkan bahwa Rasulullah meninggal, Umar kan mengatakan, jangan berani-berani ya bilang kayak gitu. Gitu kan? Siapa yang berani bilang Rasulullah wafat? Itu benar itu masih belum menerima itu kan, sampai kemudian turun ayat yang bahwa Rasul ini juga adalah manusia yang kemudian memiliki batas waktunya gitu. Sebagaimana Nabi dan Rasul sebelum-sebelumnya. Jadi memang mungkin ada fase itu, tapi orang yang solih dia akan segera masuk pada fase penerimaan. Dia akan segera mengikhlaskan. Dan itulah yang membuat dia akhirnya bisa bangkit dari permasalahan. Itu satu. Baru kemudian tadi wasta'inu bis-sabri was-shalah. Baru kemudian dalam proses sabar itu dia mendekatkan diri kepada Allah dengan salah satu yang sangat efektif adalah sholat. Kenapa? Karena sholat itu ya adalah obat, adalah jawaban dari rindu kita, adalah bentuk doa dan zikir yang sangat-sangat luar biasa. Makanya ketika Allah perintahkan kita di ayat ini dengan kata wasta'inu, kita kan dalam sholat tuh menjawab. Apa jawaban? Iya kan wa iya kan nasta'inu. Wasta'inu dan nasta'in itu tuh sama katanya. Jadi kata Allah wasta'inu, mintalah pertolongan, terus kita sholat terus sambil bilang iya kan aku dua ini kan nasta'in. Ya Allah, ya aku ini hamba-Mu ya Allah, dan aku sekarang minta pertolongan. Kau suruh aku minta tolong, sekarang aku datang memang minta tolong. Saking banyak yang kita pengen dijawab masalahnya ya, dan sulit bagi kita untuk mengucapkan semuanya, maka kita hukum dalam satu kali. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tasah tunjukin aja pokoknya jalan. Indah kan? Itu makanya kita bisa mendekatkan diri. Nah, mungkin ini beberapa proses yang bisa kita lakukan ketika kita mencoba untuk bertahan dan melewati ujian yang kita hadapi. Itu satu, ya, kita memahami hakikat. Yang kedua, ini juga cara Rasulullah mendidik para sahabat. Yang kedua adalah dengan mempelajari kisah-kisah orang-orang terdahulu atau sebelum. Surah Yusuf itu dalam satu riwayat asbabun nuzulnya itu adalah ketika para sahabat itu bersama Rasulullah berada dalam fase ujian yang begitu berat. Lalu sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, seandainya engkau menceritakan satu kisah kepada kami. Maka diceritakanlah kisah Yusuf yang dia disakiti oleh saudara 2 kali, yang dia digoda oleh majikan,
yang dia difitnah oleh majikan, yang dia kemudian sampai akhirnya dapat menjadi orang yang berkuasa di Mesir. Kisah itu kemudian membangunkan. Rasulullah tuh mendidik para sahabat dengan kisah. Maka yang kedua, kalau kita mau bertahan, kita juga mempelajari kisah-kisah Rasul dan para sahabat. Sehingga ya ada perasaan nanti muncul dalam kita, ya, oh ya Allah, ujian ini tidak seberat Rasulullah. Ujian ini tidak seberat Nabi ini. Ujian ini tidak seberat ini. Dan kita memiliki energi dan cara untuk belajar kisah. Kita diuji dengan sakit, ada kisah Nabi Ayub. Diuji dengan cinta, ada kisah Nabi Yusuf. Diuji uh, dengan siksaan fisik ataupun kata-kata, lengkap dalam kisah perjuangan Rasulullah SAW. Bahkan mungkin diuji dengan hukuman yang Allah berikan. Kita lihat ada Nabi Yunus alaihi salam yang kemudian sempat dapatkan hukuman, yaitu dimakan oleh ikan yang begitu besar. Allah alam, mudah-mudahan bisa menjawab. Dan mungkin terakhir yang ketiga ya, kalau memang ini secara teknisnya, jika kita pengen bertahan dan melewati ujian-ujian itu, memang kita tidak bisa seorang diri, kita membutuhkan orang lain yang bisa menguatkan kita. Maka cara lingkungan yang positif, lingkungan yang menenangkan kita, ya, kita ceritakan masalah itu ke orang yang kita percaya. Jadi tidak kita pendam sendiri, kita boleh ceritakan itu sambil kemudian kita berharap, ya, kadang-kadang solusi itu muncul ketika kita cerita sendiri atau kita dapatkan saran dari orang lain, ya. Jadi tidak kita pendam sendiri. Itu ada di bukunya namanya manual Man Heads. Jadi kayak buku tentang gimana sih caranya. Kalau ini sebenarnya bukan tentang laki-laki ya. Gimana sih caranya manual booknya otak lelaki gitu. Judulnya This Book Could Help. Gitu. Salah satunya adalah dengan bercerita, latihan untuk bercerita. Karena kadang-kadang ada momen yang kita itu ngerasa kayak apa ya? Kayak keran bocor gitu. Jadi sebenarnya kita ada sesuatu yang harus dikeluarkan, tapi kemudian itu tuh kita pendam. Nah, lama-lama tuh sebenarnya itu bisa bocor kalau udah keluar. Nah, bocornya itu bisa jadi kita jadi ngelakuin sesuatu yang nggak baik. Misalnya gini, ada yang dia tuh ngerokok, gara-gara stres tuh ngerokok. Sebenarnya dia bukan orang yang suka rokok, tapi dia tuh pengen melampiaskan emosinya. Yang bisa ngerokoknya cuma satu, tiba-tiba jadi sekotak saat nggak bisa minum, tiba-tiba dia jadi mau minum. Nah, itu yang bahaya, kayaknya keluar emosi. Karena banyak banget aktivitas-aktivitas yang buruk dampaknya itu muncul karena keputusan emosional. Yang itu tuh bocor. Ya, oke, mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, Masya Allah. Semoga jawaban dari Kak Fatur bisa menjawab pertanyaan dari Kak Raihan ya. Selanjutnya ada dari Kak Syasa. Pertanyaannya, izin bertanya Kak, iman kan kadang naik dan turun. Seperti halnya dengan motivasi yang kadang dirasa ada, tapi kadang hilang juga. Apa tips Kakak untuk menemukan atau menumbuhkan kembali motivasi tersebut gitu? Oke. Sebelum saya jawab, saya izin sebentar ke toilet sebentar ya. Jadi sambil itu teman-teman kalau ada yang mau nanya lagi boleh. Jadi kalau chat dulu ya. Baik, teman-teman, barangkali ada yang masih ingin bertanya, silahkan atau boleh untuk open kameranya ya, biar lebih interaktif lagi bersama Kak Fatur, mumpung ada gitu ya, jadi kita lebih sharing lagi. Silahkan jika masih ada yang ingin bertanya, boleh di kolom chat atau raise hand ya. Ditunggu dulu sebentar ya, teman-teman.
Oke, kita lanjut ya, sorry ya. Baik. Dari Kak Sasha ya. Ah, betul banget bahwa itu bisa naik, bisa turun. Bagaimana hati yang memang sifatnya itu terbolak-balik. Apa sih yang kemudian bisa kita lakukan untuk menjaga kalau dia tuh turun nggak turun banget dan cepat baliknya? Nah, ini selalu saya sampaikan. Solusinya itu adalah eh, ada dua hal. Pertama yang berasal dari internal, yang kedua dari eksternal. Dari internal itu adalah penguatan iman kita dengan cara pertama menguatkan ilmu. Jadi iman itu akan tumbuh seiring dengan juga tumbuhnya ilmu kita, terutama eh, ilmu-ilmu yang kemudian mendekatkan kita kepada Allah. Gitu ya. Makanya eh, tipsnya juga kita harus punya majelis ilmu yang rutin kita ikuti. Yang apapun rasa capeknya, lelahnya, kita sedang semangat atau enggak, datang dulu ke situ. Karena iman itu naik dengan taat. Meskipun kemudian ketika iman turun tuh kita jadi males taat gitu. Tapi harus dipaksain. Karena kalau diikuti dengan maksiat dia akan makin tinggi. Nah makanya ya secara internal siapkan dengan ilmu dan dekatkan diri. Yang kedua, eh, secara internal itu jaga interaksi dengan Quran. Mau nggak mau, Quran itulah yang kemudian bisa menjadi obat. Ya. Coba buka aja gitu ya, ayat apa yang muncul. Jangan-jangan kita belum bisa menikmati itu karena kita ternyata memang belum effort untuk memahami. Coba sesekali buka dan baca dengan arti. Tagih, insya Allah. Itu secara internal. Jadi secara internal ya memang dengan memperkuat iman kita dengan ilmu dan dengan interaksi bersama Quran. Nah, yang kedua secara eksternal. Eksternal itu dengan lingkungan. Sekali lagi, orang-orang terdekat kita itu akan menentukan bagaimana hidup kita. Maka carilah lingkungan yang itu mengajak kita kepada kebaikan. Pesan surah Al-Asr itu kan sederhana. Watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr. Dan supaya kita bisa melakukan itu, ya kita membutuhkan orang-orang yang ada di dekat kita. Nah, insya Allah, kalau dengan adanya orang-orang soleh yang ada di dekat kita, orang-orang baik, itu kalau kita lagi lalai, insya Allah akan diingatkan, bukan tambah dicari-cari lalai. Kalau kita lagi futur, bukan malah ditinggalkan, malah diajak untuk bangkit. Karena memang solusinya ketika kita sedang futur itu memaksakan diri. Kita nggak bisa ibadah itu berdasarkan mood. Karena kita juga masuk surga dan neraka itu juga bukan berdasarkan mood. Ya Allah, aku nggak mood masuk neraka. Nggak bisa. Tidak, nggak peduli. Gimana moodnya kita. Ya Allah, aku lagi nggak mood sholat. Gitu. Oh ya udah, saya juga nggak bisa masukin ke surga. Nggak bisa berdasarkan mood. Gitu. Jadi mau nggak mau apa? Memaksakan. Nah, tapi kan kita nggak bisa kalau kita beribadah itu hanya terus memaksakan. Makanya tadi saya sampaikan awalnya kita paksakan, tapi habis itu kita harus cari kenikmatan. Nah kenikmatan itu dicarinya dengan apa? Dengan hikmah. Mungkin sholat itu awalnya terpaksa karena kita hikmah atau hikmah dari hikmah. Puasa itu terpaksa, tapi kalau udah tahu hikmahnya jadi nikmat. Ngaji itu terpaksa, tapi kalau udah tahu hikmah jadi nikmat. Jadi paksa diri plus di saat yang sama kita cari hikmah-hikmah. Untuk apa? Supaya kita bisa baik. Insya Allah apa yang kemudian kita lakukan. Kayak orang beriman, orang bertakwa itu dia bukan hanya fokus kepada hal-hal yang sifatnya itu what we do atau how we do. Bukan sekedar apa yang dilakukan atau bagaimana dia melakukan. Tapi dia bertanya,
Why we do what we do? Kenapa sih kita melakukan apa yang kita lakukan? Itu yang dia cari. Hikmahnya itu apa? Itu yang akan menuntun dia menemukan hikmah dalam ibadah-ibadah. Allah alam bisawab. Dan bisa jawab. Baik, Insya Allah. Alhamdulillah, semoga jawaban dari Kak Fatur bisa menjawab pertanyaan dari Kak Syasha ya, mengenai motivasi. Sudah dijawab dengan lengkap. Dan selanjutnya ada pertanyaan ketiga dari Kak Nunu. Ini pertanyaannya lumayan agak panjang ya Kak. Mungkin cerita dulu, izin bertanya Kak, jika sebelumnya saya mengalami permasalahan yang mungkin singkatnya itu sampai mengalami kecemasan, mengganggu keseharian, dan lain-lain, dan sekarang ini Alhamdulillah kalau dibilang sudah menerima, ya sudah katanya, sudah lebih tenang dan berserah apapun kepada Allah. Sesekali masih datang sedih tiba-tiba, padahal tidak sedang ada trigger dari masalah sebelumnya, apakah wajar? Atau apakah saya belum sepenuhnya ada pada tahap penerimaan itu? Nah, itu bagaimana caranya menerima mungkin ya, Kak? Oke. Ya. Terima kasih Kak Nunu ya pertanyaan. Yang pertama, kalau kita atau kalau benar-benar Kak Nunu ingin mengurai permasalahannya dan mendapatkan eh, jawabannya, ini kalau sudah berkaitan dengan hal ini, menurut saya memang penting untuk dikonsultasikan saja ke ahlinya, gitu ya. Mungkin bisa bercerita ke psikolog, gitu ya, atau konselor, gitu. Secara lebih spesifik apa sih yang sebenarnya mengganggu, sesering apa, karena hal ini nanti ada jawabannya secara ilmiah, secara medis gitu ya, dengan orang-orang yang ahlinya. Saya harus menyampaikan bahwa apa yang saya sampaikan hari ini mungkin tidak bisa sepenuhnya menjadi jawaban dari Kak Nunu gitu. Karena saya ngerasa hal ini uh, lebih tepat untuk diceritakan kepada ahli. Begitupun teman-teman semua. Jangan takut untuk datang ke psikolog untuk cerita ke konselor gitu. Karena mereka insya Allah adalah orang-orang yang memang mempelajari hal ini dan punya cara-cara dan metode yang membuat teman-teman itu bisa menemukan benang merah dari cerita itu. Nah, ya insya Allah itu satu bisa menjadi jawabannya. Nah untuk sementara ya mungkin saya bisa memberikan insight bahwa sebenarnya fase kita bisa healing itu atau artinya itu bukan refreshing yang kayak sekarang ya, healing ke Bali gitu ya, ikut kemana main ya. Yang sekarang kan itu sebenarnya refreshing. Healing tuh artinya betul-betul dia menyembuhkan diri. Fasenya memang bukan cuma penerimaan itu di awal gitu. Ada fase-fase berikutnya, ada fase grieving, ada yang fase berduka gitu ya. Mungkin Kak Nunu ada di fase penerimaan sudah lewat, tapi ya tadi masih sedang belum sampai ke fase betul-betul sembuh gitu ya, masih proses gitu, sehingga hal-hal yang nggak mengenakan tuh tetap timbul meskipun nggak ada trigger gitu. Atau sebenarnya ada triggernya tapi tidak disadari gitu. Nah maka kalau dalam hal ini kan itu ada satu penulis ya yang saya tahu namanya Mel Robbins. Dia pernah juga tuh mengalami hal ini. Dia uh, menganalogikan tuh kalau orang overthinking atau dia ngerasa nggak kenal dengan perasaannya gitu, itu tuh sama kayak orang yang lagi ibaratnya kesasar di hutan. Dia nggak tahu ini di mana, dia nggak tahu mau kemana gitu. Apa sih solusinya? Ternyata solusinya adalah ya melewati satu pohon terdekat, jalan lagi ke satu pohon terdekat, jalan lagi ke satu pohon terdekat, sampai akhirnya dia bisa sampai kepada titik terang yang membuat dia, oh ya saya tahu saya di mana, saya tahu saya mau kemana. Ternyata solusinya memang bukan berdiam tapi melangkah, bukan berdiam tapi melangkah. Artinya ketika ada perasaan seperti itu, mungkin salah satu solusinya adalah find your first step. Temukan satu langkah terbaik terdekat yang bisa dilakukan. Nah, yang kedua, kalau kita bicara tentang gejala-gejala yang timbul, gitu. Misalnya tadi ada cemas, nafas jadi lebih cepat, gitu. Terus berterimaan dan sebagainya, seperti ya tanda-tanda kecemasan itu dia memberikan analogi
Kalau misalnya kita itu lagi naik mobil gitu, terus tiba-tiba tuh kayak kita mau nabrak orang, itu kan memiliki respon yang sama. Kita jadi deg-degan atau juga berkeringat, tapi kemudian dalam hitungan menit misalnya, itu tuh udah bisa reda. Bener? Karena apa? Karena kita tahu, oh, otak itu punya jawaban. Kenapa ya kita deg-degan? Kenapa ya kita berkeringat? Oh iya, karena kita tadi hampir nabrak, terus kita udah ngeliat, oke, ternyata semuanya nggak apa-apa, masalah selesai. Tenang lagi. Nah, yang terjadi ketika orang yang punya gejala kecemasan itu, otak tuh nggak nemuin jawabannya. Pas dia deg-degan atau berkeringat atau nafas lebih cepat, otak tuh nggak nemu jawaban kenapa itu terjadi. Sehingga akhirnya hal itu tuh terjadi lebih lama atau berulang. Karena otak nggak dapet jawabannya, kenapa ya? Nah, apa solusinya ketika hal itu terjadi? Pertama, bangun dari tempat tidur. Bergerak. Bergerak dulu. Yang kedua, kasih jawaban ke otak. Misalnya apa? Ngebayangin sesuatu yang bikin kita excited. Karena respon itu tuh responnya 11-12 dengan orang yang excited. Bersemangat. Orang yang semangat terhadap sesuatu itu sama. Lebih deg-degan, nafas lebih cepat. Gitu. Itu ternyata respon fisiologisnya itu sama. Nah, makanya kita kasih jawaban ke otak bahwa, oh, kenapa ya kita kayak gitu? Oh ya, karena kita juga sedang membayangkan sesuatu yang menyenangkan. Nah, ini hal-hal awal yang bisa kita lakukan. Tentu secara bersamaan kita memang mencoba untuk mengurai masalah yang selalu menjadi pikiran kita. Nah, makanya tadi Kanu secara lebih detail, kalau saya menyarankan cerita aja ke profesional, karena dari situ insya Allah mereka punya metode, punya cara-cara yang memang dia lakukan ke orang-orang lain yang juga merasakan mungkin masalah yang serupa atau apa kejadian yang mirip dengan yang kita rasakan, dan itu insya Allah bisa jadi jawaban. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Kak. Baik, Masya Allah. Semoga jawaban atau solusi dari Kakak Tur nih bisa menjadi solusi juga buat Kak Nunu ya, dan tetap tersemangat. Dan bagi kakak-kakak yang masih ingin bertanya, silahkan satu lagi aja kalau misalnya masih ada, ataupun mau raise hand juga boleh. Barangkali, kakak, apakah ada? Baik, mungkin sudah cukup paham ya, Kak. Teman-teman yang ada di Zoom pada hari ini sudah cukup paham. Dan mungkin ini tadi pertanyaan dari Kak Nunu itu adalah menutup sharing session pada hari ini ya, Kak. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Fatur sebagai narasumber kita pada hari ini yang telah menyampaikan materi yang luar biasa untuk kita semua dan bermanfaat tentunya, dan insya Allah kita bisa mengamalkannya ke depannya. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir di Zoom meeting pada hari ini. Kita sama-sama sharing dan insya Allah semoga berkah. Baik, sebelum ditutup, apakah ada closing statement terlebih dahulu, Kak, dari Kak Fatur? Silakan. Ya, thank you teman-teman dari Shooting Academy, teman-teman semua yang sudah hadir. Uh, Elva juga selaku moderator. Yang terakhir pesannya buat teman-teman semua, uh, di dalam hidup ini mungkin ada rasa di mana kita kehilangan sesuatu, kita mendapatkan ujian yang kita rasa mungkin kita nggak layak mendapatkan itu, kita ngerasa kosong, pedih, dan mungkin kehilangan arah dan tujuan yang membuat kita akhirnya ya ingin hidup biasa-biasa dan mengalir saja tanpa ada sesuatu yang bermakna yang bisa terjadi. Kalau teman-teman di posisi itu, solusinya satu, mari kembali mengenal siapa yang menciptakan kita dan kembali kepada guidebook kehidupan kita. Karena Allah telah menjamin orang-orang yang ikut ke guidebook, yaitu Quran, yang menjadi peta dalam kehidupan kita, maka kalau kofir alaihim dia tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih, tenang.
Sebaliknya, yang jauh dari Quran, jauh dari peta hidup itu, waban a'radu an dzikri fa innahu ma'isyatan dzanka. Yang dia tuh mengabaikan perintah-perintah, pengingat-pengingat, reminder-reminder yang telah Allah sampaikan di ayat Allah, maka dia akan menjadi kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit itu bukan tidak punya harta, bukan tidak punya jabatan, bukan tidak punya apa-apa. Kehidupan yang sempit itu yang dia tuh kehilangan ketenangan, yang merasa cukup. Dia punya sesuatu tapi tidak bisa dia nikmati. Dia punya sesuatu tapi tidak seperti tidak memiliki sesuatu. Dia punya banyak hal tapi ngerasa nggak punya apa-apa. Nah, kalau kita berada di posisi-posisi itu, solusinya back balik kepada kesadaran hidup kita. Wah, di sanalah kita akan mendapatkan tuntunan, di sana kita akan hidup, di sana kita akan hidup, kita akan menjalani kehidupan tenang, bermakna sampai target kita, dan kita bisa melihat kembali ke belakang. Oh, ini yang sudah saya lakukan, dan insya Allah mendapat. Terima kasih teman-teman semua. Kembali ke kantor ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara gitu ya. Terima kasih sekali lagi kepada Kak Fatur. Tapi sebelum itu boleh ada sesi foto terlebih dahulu, Kak? Ya, bagi teman-teman yang hadir di Zoom meeting pada hari ini silahkan untuk open kameranya ya, supaya kita bisa difoto terlebih dahulu. Kita cek, saya kasih waktu 5 detik. Kita difoto 2 kali ya, jadi siapkan senyum terbaiknya. Bagi teman-teman yang belum open kameranya, saya tunggu. Silahkan. Masih ada? Sudah cukup? Oke. Kita difoto 2 kali ya. Siapkan senyum terbaiknya di hitungan ketiga. Silakan untuk tersenyum. Siap 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Siap 1, 2, 3. Oke, siap. Terima kasih sekali lagi. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutup acara sharing session bersama Kak Fatur pada hari ini. Saya ucapkan lagi jazakumullah khairan katsiran kepada Kak Fatur yang telah membersamai kita di materi pada hari ini, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di Zoom meeting pada sore hari ini. Mungkin cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.